Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sehat yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Polusi saat ini sudah menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik itu di dalam negeri kita maupun di berbagai belahan dunia lainnya, karena polusi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan kesehatan, yang beberapa di antaranya adalah ISPA, yakni masalah kesehatan yang terkait dengan saluran pernapasan kita. Kemudian polusi juga bisa mengakibatkan asma, polusi bahkan bisa membuat serangan jantung dalam stadium lanjut, dan masih banyak berbagai macam jenis penyakit yang sangat mungkin dipicu oleh polusi udara yang saat ini memang sudah di ambang batas normal, dan kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita agar kemudian tingkat polusi udara yang sudah sedemikian kotor ini dapat atau setidaknya mengurangi resiko untuk memicu penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Bahkan dalam banyak literatur, polusi udara yang tidak sehat ini juga mengakibatkan terjadinya kanker. Itu sangat berbahaya. Penyebab polusi ini banyak. Secara eksternal, kontribusi gas buang dari knalpot kendaraan bermotor mendominasi hingga 75% dari tingkat populasi ini, penyebab polusi ini. Lainnya ada dari rumah tangga, dan secara internal juga dapat diakibatkan oleh asap rokok dan lain sebagainya. Apapun jenis penyebabnya, apapun jenis kontributornya yang menyebabkan terjadinya polusi ini, yang jelas polusi ini sangat berbahaya, sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Karena itu kita wajib berusaha untuk menghindarinya. Itu di satu sisi secara jasad kita harus menghindari atau menghindarkan diri dari banyaknya polusi. Tentu bisa dengan pergi ke area-area yang lapang, ke tempat-tempat yang relatif masih asri, ke hutan-hutan, sawah dan lain sebagainya, untuk setidaknya memberikan alternatif bagi paru-paru kita untuk menghirup udara yang lebih baik dan segar. Di sisi lain, polusi juga sangat mungkin terjadi pada ruhani kita, pada hati kita. Kalau tadi polusi udara berdampak pada kesehatan jasad kita, kesehatan paru-paru kita, kesehatan jantung kita, kesehatan ispa kita, asma kita dan lain sebagainya. Lain halnya dengan polusi hati. Polusi hati bisa dipicu oleh berbagai macam hal, berbagai macam faktor, yang diantaranya adalah bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita asup, apa yang kita masukkan ke dalam hati boleh jadi merupakan bibit atau biang yang menyebabkan hati kita polluted, yang terkontaminasi oleh berbagai macam asupan yang tidak baik. Di antaranya adalah berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak berkualitas. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan hati kita terpolusi oleh berbagai macam berita tersebut. Belum lagi ketika kemudian kita berada di tengah-tengah komunitas yang senang gibah, yang senang memperbincangkan orang lain, yang senang mencari-cari kesalahan orang lain. Kita bisa merasakan sendiri ketika suatu saat kita berkumpul dengan orang yang sedang membicarakan keburukan orang, secara otomatis hati kita akan terpengaruh. Kita akan cenderung menilai hal yang sama, meskipun kita tidak tahu sendiri. Misalkan
ada orang yang sedang memperbincangkan kejelekan seseorang, baik itu pejabat dan lain sebagainya, dan kita berada di tengah-tengah lingkungan tersebut, maka secara otomatis hati kita akan cenderung untuk membenarkan apa yang dikatakan orang-orang tersebut, bahwa si A itu jelek, bahwa si A itu begini, bahwa si A itu tidak baik, bahwa si A itu ini dan itu dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk contoh dari hati kita yang sudah tercemar polusi dari gibah, dari umpatan, dari kegunjing dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian ketika kita melihat secara subjektif orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa kita bisa memfilternya, itu pun adalah sumber polusi. Ketika kita melihat orang ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka secara otomatis mata kita, telinga kita, dan rasa kita memberikan kontribusi yang negatif pula ke dalam hati kita, dan saat itu hati kita tercemar atau tercemar oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tadi. Belum lagi secara internal, polusi hati juga bisa dipengaruhi, diakibatkan oleh keinginan kita yang tidak terbatas, keinginan kita yang tidak terkendali, keinginan kita yang melebihi kapasitas, keinginan kita yang jauh melebihi apa yang kondisi kita saat ini. Kadang-kadang memang menghayal itu tidak ada yang melarang. Menghayal itu juga gratis. Menghayal itu bisa dilakukan di tempat mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi secara tidak sadar, ketika kita menghayalkan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, menghayalkan hal-hal yang kemudian jauh panggang daripada api, menghayalkan sesuatu yang impossible, yang mustahil, itu menjadi polusi hati kita, menjadi mencemari hati kita, sehingga kemudian hati kita cenderung panjang angan, turul amal. Kemudian kita hanya menghitung seandainya, jikalau, seumpama, misal, dan lain sebagainya. Dan ketika akumulasi polusi hati tersebut kita biarkan, maka sama hati kita pun akan sakit. Kalau tadi secara jasad kita akan sakit karena polusi udara yang kotor, yang tercemar, bisa mengakibatkan ispa, bisa mengakibatkan serangan jantung dan lain sebagainya. Maka hati yang tercemar pun akan menjadi sakit. Ciri hati yang sakit adalah susah sekali kita untuk bisa menerima kebenaran, susah sekali hati kita untuk melihat kebaikan, susah sekali hati kita untuk diajak ibadah, susah sekali hati kita untuk diajak berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Itu ciri hati yang sakit. Itu ciri hati yang sudah tercemar oleh sedemikian banyak polusi kehidupan, polusi dan partikel-partikel yang mengotori hati kita ini sangat banyak. Bukan hanya tadi apa yang kita sebutkan. Ketika misalkan di rumah kita, cara kita bergaul dengan istri, cara kita bergaul dengan anak, itu pun berpotensi sebagai polusi. Bagaimana kita menyikapi istri kita, bagaimana kemudian kita menyikapi kemanjaan anak kita, bagaimana kemudian kita berinteraksi di lingkungan kita sendiri saja, itu pun kalau kita tidak segera menyadarinya bisa jadi potensi polusi bagi hati kita. Maka kesadaran hati ini yang perlu kita terus jaga, yang perlu kita terus pertahankan, agar kemudian bisa menjadi filter, menjadi saringan untuk kemudian tidak memasukkan semua partikel-partikel dari luar diri kita ini ke dalam hati kita. Ada orang ngomong begini masuk ke hati kita, ada orang ingin ini masuk hati kita, ada orang yang ngomong kebencian kita ikut-ikutan, ada orang yang menghujat kita ikut-ikutan, ada orang yang kemudian mencemooh, kemudian menggunjing, bergibah, semuanya masuk hati kita. Betapa berat beban hati kita.
ketika terus menerus kita masukkan asupan-asupan yang tidak baik. Hati sebenarnya punya kapasitas untuk menetralisir hal-hal negatif yang masuk lewat indera kita. Tapi kalau kemudian asupan yang jelek tersebut terus menerus dan akumulasinya sangat banyak, beban hati menjadi sangat berat dan sangat boleh jadi yang tadi saya sebutkan, hati kita bisa menjadi sakit. Dan ketika hati sakit, maka akibatnya, dampaknya, impactnya jauh lebih berbahaya daripada ketika saluran pernapasan kita kurang sehat. Bahkan mungkin lebih berbahaya dari sekedar penyakit jantung, karena hati yang sakit implikasinya bukan hanya saat ini, tapi akan terus berkelanjutan. Kita harus mempertanggungjawabkan hati kita, apa yang kita perbuat dengan hati kita, apa yang kita rasakan dengan hati kita hingga kelak di akhir itu. Jadi waspada dengan polusi udara di sekitar kita. Caranya, gas buang yang dari kendaraan kita pun harus kita perhatikan. Jangan seenaknya mentang-mentang kendaraan kita, mentang-mentang mobil kita, kemudian kita menggeber knalpot kita seenaknya sehingga menyemprot ke orang lain. Asapnya pun ketika kita merokok, berokoklah di tempat yang seharusnya. Kalau sampai dengan saat ini tidak ada larangan merokok di tempat umum dari suatu pemerintah setempat, sadarilah bahwa asap rokok itu selain mencemari udara, selain mengganggu orang lain, juga mengganggu diri kita sendiri. Bijaklah, waspadalah, dewasalah untuk bisa kemudian menempatkan diri kita pada proporsi yang benar, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu diri kita. Bahkan bukankah kita sudah hafal dalilnya bahwa orang muslim, orang mukmin itu adalah orang yang aman, orang lain merasa aman dari tangan, dari lidah, dan dari asap rokoknya. Kita tidak sadar, mungkin kita tidak bergunjing tentang orang lain, tapi asap rokok kita itulah yang memancing kemudian orang lain untuk berprasangka buruk kepada kita. Kita yang mengundang itu. Mungkin orang lain tadinya tidak mau berkomentar, tidak mau peduli dengan kita, tapi karena kita terus memancing, orang lain pun lama-lama kesel. Dan itu tidak baik bagi kita, termasuk bagi orang yang tadi kesal kita sekalipun, itu tidak baik. Jadi itu, jaga polusi udara kita, jaga polusi hati kita. Udara yang kotor akan menyebabkan lingkungan tercemar dan dampaknya pada kesehatan jasad kita. Kemudian pikiran kita yang kotor akan menyebabkan polusi pada hati kita, dan hati kita pun bisa sakit. Ciri satu sakitnya hati adalah tadi saya sebutkan, kita malas ibadah, kita susah menerima kebaikan, kita susah melihat kebaikan, kita susah mengerti orang lain, kita susah berempati, kita susah menerima masukan dari orang lain. Bahkan ada seorang bijak mengatakan, jika kamu ingin mengetes apakah orang itu benar berkualitas, apakah seorang itu berkualitas, nasihatilah dia. Ketika dia merespon dengan hal yang tidak baik, artinya dia bukan orang yang tepat untuk kita minta pendapat. Orang yang bijak, orang yang baik itu ketika dikomentari, bahkan dinasihati oleh orang yang levelnya lebih bawah, dia akan lebih menunduk karena sadar bahwa dia bisa dikoreksi oleh orang yang berada di level bawahnya, sehingga kemudian dia lebih introspeksi. Pasti dia tidak akan marah, pasti. Itu semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup sehat, baik secara jasad maupun secara rohani kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.